Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia Dodi. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso selaku guru pengampu mapel bahasa Indonesia yang nantinya di dalam video ini akan menjelaskan salah satu materi di dalam bahasa Indonesia khususnya kelas 11. Materi yang akan diajarkan dalam bahasa Indonesia kelas 11 pada semester dasar ini yaitu teks ceramah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks ceramah, dilihat dari pengertian teks ceramah, jenis-jenis teks ceramah, ciri-ciri teks ceramah yang di dalamnya itu ada ciri-ciri informasi dan juga ciri-ciri teks ceramah itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai manfaat teks ceramah itu sendiri. Yang nantinya manfaat itu dilihat dari berbagai segi. Ada dua segi, yaitu segi dari pembicara sendiri, yaitu manfaat dari pembicara, dan juga manfaat untuk para pendengarnya. Nah, sebelum kalian melihat video ini, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe dulu channel ini dan video ini, supaya nantinya video ini dapat bermanfaat dan kami akan terus termotivasi untuk memberikan atau membuat video-video pembahasan materi khususnya bahasa Indonesia yang lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang menjadi inti dalam video ini. Kita membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian teks ceramah. Pengertian atau arti dari teks ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Nah, namanya pidato ini dilakukan di depan orang banyak dan biasanya dilakukan di atas mimbar yang lebih tinggi, yaitu antara mimbar atau tempat duduk para pembicara dan juga para pendengar. Ini tempat duduknya atau mimbarnya ini lebih tinggi, yaitu lebih tinggi dari para pendengarnya. Nah, yang disampaikan oleh pembicara ini mengenai nasihat-nasihat dan juga petunjuk-petunjuk mengenai masalah yang dibahas. Bisa masalah-masalah khusus atau masalah-masalah umum. Makanya di dalam teks ceramah itu ada nanti dua jenis dari teks ceramah yang nantinya akan kita bahas pada slide yang selanjutnya. Nah, terkait dengan pengertian teks ceramah, bahwa ceramah atau pidato itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya, tanpa mengenal waktu, tempat, ya, situasi dan sebagainya. Tetapi perlu dicermati juga di dalam teks ceramah itu ada jenisnya ceramah khusus, ya. Jadi ini mengenai situasi ini bisa dipertimbangkan bahwasanya ceramah itu ada ceramah umum dan juga ceramah khusus, ya. Ceramah itu juga bisa dilakukan secara kreatif dan inovatif. Jadi maknanya teks ceramah itu bisa dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan yang di dalamnya ada pembicara dan pendengar, yang pada intinya pembicara itu menyampaikan hal yang dibicarakan dan nantinya ada proses tanya jawab. Nah, ini ceramah ini dikemas secara kreatif dan inovatif, ya, bukan secara tradisional yang pada umumnya bahwa ceramah yang dilakukan ya itu saja, ya. Jadi ada event-event tertentu yang dikemas dalam bentuk seminar, lokakarya atau pelatihan. Nah, ini bisa kalian lakukan, ya, supaya kalian dapat menambah wawasan mengenai kegiatan dari ceramah itu sendiri. Oke, itu tadi pengertian dari teks ceramah, yaitu pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai jenis-jenis teks ceramah. Tadi di slide sebelumnya telah kita bahas mengenai
atau pancingan mengenai jenis dari teks ceramah. Ya, di sini kita bahas secara lebih detail supaya kalian paham mengenai jenis-jenis teks ceramah. Jenis-jenis teks ceramah itu ada dua. Yang pertama ada ceramah umum, yang kedua yaitu ceramah khusus. Yang namanya umum ini pastinya bersifat umum, ya, dan juga yang khusus ini pastinya bersifat khusus. Apa itu ceramah umum dan apa itu ceramah khusus? Mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas yang pertama yaitu ceramah umum dulu. Ceramah umum merupakan ceramah atau pidato yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum. Jadi, yang menjadi audien atau pendengar ini merupakan khalayak umum. Ya, di sini sudah dijelaskan ceramah ini cocok untuk semua kalangan audien. Jadi khalayak umum ini samalnya dengan masyarakat luas yang mencakup dari berbagai usia, baik itu muda, kemudian tua, ya. Jadi semua orang atau semua audien atau semua masyarakat dalam ceramah umum ini bisa mendengarkan ceramah tersebut. Kemudian materi ceramah yang disampaikan juga bebas atau sesuatu yang umum, bukan secara khusus mengenai hari-hari tertentu. Ya, itu tadi ceramah umum. Kita bahas yang selanjutnya yaitu ceramah khusus, yaitu ceramah atau pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu. Ya, jadi khalayaknya ini ditentukan atau hanya tertentu saja atau terbatas, ya, dan juga bersifat khusus baik dari materi, audien dan lainnya. Jadi semuanya ini khalayak dan juga materinya ini ditentukan, ya, makanya disebut dengan ceramah khusus, ya. Seperti halnya contoh dari ceramah khusus yaitu tentang Maulid Nabi, yang audiennya ini pasti kebanyakan adalah orang Islam karena audien yang menjadi tujuan penceramah itu adalah kepada audien pemeluk agama Islam. Seperti itu untuk ceramah khusus. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ini membahas tentang ciri-ciri informasi dalam teks ceramah. Perlu kita pahami mengenai informasi atau ilmu yang disampaikan dalam teks cerita, dalam teks ceramah. Itu yang pertama, informasinya harus jelas, ya. Apa itu harus jelas? Jadi jelas ini tidak mengandung banyak makna, jadi bisa diserap atau dipahami oleh para pendengarnya secara jelas, ya. Tidak ada kesulitan bagi pendengar itu untuk memahami dari apa yang dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu harus lengkap. Yang namanya ceramah itu harus lengkap, jangan setengah-setengah, ya. Makanya pernah kita atau ketika kita mengikuti suatu kegiatan ceramah itu pasti ada kegiatan tanya jawab. Nah, secara tidak langsung kegiatan tanya jawab antara pendengar kepada penceramah dari apa yang disampaikan penceramah ini tujuannya yaitu untuk melengkapi dari apa yang disampaikan penceramah ini. Sekiranya ada yang kurang, jadi bisa ditambahkan dalam kegiatan tanya jawab antara pendengar kepada penceramah atau pembicara. Jadi ciri informasi yang kedua yaitu informasinya harus lengkap. Kemudian ciri informasi yang ketiga yaitu informasinya harus lugas. Maknanya lugas itu yaitu mengenai hal-hal pokok yang perlu dibicarakan, ya. Jadi apa adanya. Lugas itu juga berarti apa adanya, tidak berlebih-lebihan juga. Jadi apa yang disampaikan itu apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Jadi harus lengkap dan juga lugas atau apa adanya. Kemudian harus logis atau masuk akal dari apa yang disampaikan.
pembicara, informasi yang disampaikan itu harus logis atau dapat diterima dalam akal sehat si pembicara. Kemudian yang terakhir yaitu mudah dipahami, ya, yang dinamakan ceramah, supaya tujuan dari ceramah itu dapat mencapai tujuannya, yaitu si pendengar itu dapat memahami apa yang diceramahkan. Nah, makanya dari itu si penceramah harus beracuan pada ciri informasi yang kelima, yaitu mudah dipahami. Ciri informasi mudah dipahami itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat umum. Jangan banyak menggunakan bahasa-bahasa istilah, ya. Terlebih apabila di dalam kita melakukan kegiatan ceramah itu audiennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Makanya dari itu banyaklah ketika audiennya golongan tertentu, maka kita sesuaikan dengan golongan tersebut, ya. Oke, itu tadi ciri-ciri informasi di dalam teks ceramah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri ceramah, ya. Ciri-ciri ceramah yaitu ada 4. Yang pertama ada pembicara, ada juga pendengar yang telah disiapkan, ya. Yaitu yang dinamakan ceramah itu harus ada hal-hal penting ini, yaitu pembicara dan juga pendengar. Tanpa adanya pendengar, ini kegiatan ceramah belum bisa dikatakan itu merupakan kegiatan ceramah. Kemudian adanya pendengar tanpa pembicara itu juga tidak disebut dengan ceramah. Makanya kedua komponen ini harus ada di dalam kegiatan ceramah. Kemudian yang kedua yaitu ada ide yang disampaikan secara lisan. Yang dinamakan ceramah itu pasti apa yang disampaikan menggunakan bahasa lisan, bukan bahasa secara tertulis, ya. Kemudian yang ketiga adanya kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab para pembicara. Ya, ini kegiatan ceramah mewajibkan untuk adanya kegiatan tanya jawab supaya apa yang disampaikan para pembicara yang sekiranya kurang atau belum lengkap di dalam kegiatan tanya jawab ini bisa secara lengkap disampaikan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada alat peraga yang digunakan, ya, dalam kegiatan ceramah supaya apa yang kita jelaskan atau materi yang kita sampaikan itu dapat secara jelas dan mengena kepada masyarakat dan bisa diterima dengan mudah, bisa dipahami dengan mudah oleh pendengar. Makanya dari itu gunakanlah alat peraga, ya, supaya tidak hanya secara lisan saja, tetapi ada alat bantu untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ini mengenai manfaat dari ceramah. Nah, ini dilihat dari segi pembicara, ya. Pembicara itu sama halnya dengan penceramah. Yang pertama, manfaatnya dari pembicara atau penceramah yaitu dapat melatih keterampilan berpikir. Ketika pembicara itu melakukan ceramah, itu pasti dituntut untuk berpikir secara lebih dalam apa yang disampaikannya. Sudah pas atau belum? Dari apa yang sudah dipersiapkan, materinya sudah bisa dipahami apa belum, dan sebagainya. Nah, itu secara tidak langsung kegiatan ceramah yang dilakukan oleh pembicara itu dapat melatih keterampilan berpikir para pembicara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melatih mental. Nah, tidak mudah ketika kita melakukan kegiatan ceramah, karena dalam kegiatan ceramah itu pasti ada audien yang bisa banyak, bisa sedikit. Nah, di dalam kegiatan itu pasti mental kita terasah, ya. Makanya dari itu kegiatan ceramah ini dilihat dari pembicara ini dapat melatih mentalnya. Kemudian yang ketiga yaitu
kegiatan ceramah itu bisa meningkatkan keterampilan berbicara ya. Makanya ketika kita banyak jam terbang, maka keterampilan berbicara kita itu bisa terasah dengan bagus. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih dalam lingkup manfaat ceramah ya. Dilihat dari segi para pendengarnya ya. Di sini sudah saya gambarkan pendengar itu seperti apa, penceramah itu seperti apa ya. Pendengar adalah audien. Jadi manfaat ceramah itu bisa secara tidak langsung dirasakan oleh para audien atau pendengarnya. Apa manfaat ceramah dari segi audien atau pendengar? Ini ada dua ya. Yang pertama, memberi wawasan yang luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Nah, maknanya yaitu ketika para pendengar itu mendengarkan secara baik apa yang disampaikan para pembicara, maka secara tidak langsung wawasan atau pengetahuan mereka itu akan semakin luas ya, dari apa yang disampaikan pembicara mengenai hal-hal tertentu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada pendengar mengenai luasnya persoalan. Jadi manfaatnya pendengar dari apa yang didengarnya itu mereka mendapat gambaran bahwa masalah yang ada itu sangat luas, dan pastinya masalah-masalah tersebut atau persoalan tersebut itu pasti ada jalan keluarnya ketika ada keinginan untuk menyelesaikannya. Nah, itu tadi manfaat dari ceramah dari segi pendengar ya. Jadi ada dua manfaat. Manfaat dari segi pembicara, yaitu ada 3 tadi. Kemudian manfaat dari segi pendengar. Oke, sudah paham mengenai manfaat tersebut? Oke, kalau gitu kita akan memperdengarkan contoh pembacaan ceramah. Ya, silahkan nanti apa yang disampaikan ini diperhatikan secara baik supaya nantinya kalian bisa praktek ceramah secara baik dan benar. Oke, ini saya nyanyikan. Kreatif inovatif. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai guru pembimbing, dan yang berbahagia teman-temanku sekalian. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat memarok ini, di tempat yang sangat nyaman di pagi hari ini. Teman-teman, dalam pekan kreativitas generasi muda ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kembangkan Karya Inovatif bagi Siswa SMK. SMK sebagai sekolah kejuruan, sekolah menengah yang dinanti-nantikan bangsa Indonesia yang tangguh, yang bisa mumpuni di dunia kerja, baik bekerja sebagai tenaga kerja sendiri maupun sebagai tenaga kerja yang profesional. Untuk itu, apabila kita ingin mengembangkan diri, marilah kita pupuk karya generasi muda dengan pengembangan karya kreatif dan inovatif. Ya, oke, saya stop di sini untuk pembacaan teks ceramah. Nanti kita lanjut lagi. Dari apa yang kita perdengarkan, tadi sudah kita dengarkan secara baik dan seksama bahwa ketika kita mau melakukan ceramah, kita harus membuka dengan salam, dengan salam pembuka, dan juga menanyakan tentang kabar ataupun apapun itu yang kaitannya dengan pembukaan dari ceramah kita. Kemudian dilanjut tentang pembacaan dari apa yang menjadi topik perbincangan dalam ceramah yang akan diperdengarkan. Tadi kita sudah memperdengarkan di sini
yaitu mengenai di mana langkah-langkah kita mengembangkan kreatif dan inovatif. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, kreatif dan inovatif. Ya, baik tenaga kerja sendiri maupun sebagai tenaga kerja yang profesional. Ya, ini mengacu pada kegiatan atau topik mengenai tenaga kerja ya. Pendidikan yang selama ini kita dapatkan. Nah, kaitannya juga tentang pendidikan. Kemudian di bagian akhir kita buat bukanlah teknologi yang kesasar, ada kesimpulan dari apa yang disampaikan. Dan teknologi yang menyeimbangkan kita. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, itu tadi audio pembacaan teks ceramah ya. Saya persingkat supaya tidak terlalu lama. Di dalam audio pembacaan teks ceramah tersebut, ini secara tidak langsung kita belajar mengenai cara untuk melakukan ceramah. Yang pertama dimulai dari pembukaan, kemudian pembacaan dari topik yang akan dibahas, kemudian permasalahan yang muncul dari teks ceramah yang dibahas, kemudian pemberian solusi dari apa yang menjadi masalah dalam topik yang dibahas, lalu di bagian terakhir disimpulkan mengenai masalah dan solusinya, dan jangan lupa ditutup dengan salam penutup. Ya, itu tadi gambaran mengenai pembacaan teks ceramah, dan saya harap kalian dapat memahaminya secara baik ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah memberikan waktu saya untuk berbicara dalam video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk kalian yang akan belajar mengenai salah satu materi di dalam bahasa Indonesia, yaitu teks ceramah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Saya harap kalian tetap baik-baik saja, jaga kondisi, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edupedia.